warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala kenapa pasangan ini? Bahwa pasangan ini anak muda jangan dibiarkan sendirian, harus ada pasangan, harus ada pasangan. Karena yang didapatkan jika seseorang dan keselamatan yang bakal dia dapatkan sebuah yang mana ada satu anak muda datang ke Rasul alaihi salatu wassalam, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu minta izin sama Rasul, izinnya minta izin untuk bisa beristri, berizin. Kita bisa marah, ngamuk banget. Ini diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara Rasul itu ada para sahabatnya. Ya Rasulullah, izin berizin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berizin. Rasulullah sendiri. Karena sendiri. Muda, memang waktu yang sangat cocok dia untuk menikah. Rasulullah SAW mulai yuhibbu li ummi. Kalau ibu kamu menjadi sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kamu nanti punya anak mau enggak? Bertemu yang nanti dengan orang tua. Alhamdulillah. Kalau dia saudarinya mau enggak? Kalau dia saudari ada hubungan yang ada hubungan khalatin kalau mau jawabannya la wallah tidak akan selesai. Orang juga begitu kata Rasulullah. Gak ada orang yang mau perempuan di keluarganya dizinahi sama laki-laki asing. Lihat, para sahabat sebenarnya ngedengar pertanyaan orang ini udah marah, udah ngegas duluan karena pertanyaannya aneh. Minta izin tapi buat zina, ini kan aneh. Tapi Rasulullah SAW melihat hal yang berbeda. Setelah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, fakadzalika an-nas, begitu juga orang-orang, gak ada yang mau keluarganya dizinahi. Rasulullah SAW pegang dadanya pemuda tersebut, dan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma tahhir qalbah, ya Allah bersihkanlah hatinya. Bagaimana Rasulullah SAW menanggulangi masalah si pemuda ini? Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Memang ini permasalahan utama di anak muda, masalah nafsu syahwatnya. Wa hassin farjah, Rasul yang bilang, ya Allah jaga kemaluannya dia, jangan sampai dia zina. Ya, wa hasin amalah, dan perbaikilah amalannya. Ya, bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam
memandang anak muda ini. Memang anak muda ini paling cocok dia tuh berpasangan waktu muda. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Makanya ini pesan untuk para orang tua yang punya anak perempuan ataupun anak laki-laki untuk segera mendorong anak-anak ini untuk menikah. Karena yang paling cocok untuk menikah pemuda. Kan Rasul bilang dalam hadis, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, yang sanggup nikah. Pemuda yang didorong oleh Rasulullah SAW. Karena poinnya di sini, pasangan muda. Syahwatnya lagi memuncak, Bapak-bapak sekalian. Ya, jadi memang yang paling cocok untuk berbicara tentang pernikahan atau kapan dia nikah itu waktu dia muda. Di mana orang banyak terjelembab kepada perzinahan, pacaran, dan apa namanya lah. Sekarang namanya beda. Friends with benefit. Teman tapi kita dapat untung dari teman kita. Kita nggak ada hubungan apa-apa, tapi bisa berduaan di kamar hotel, berzina di sana. Tapi sama-sama mau. Lihat. Ini kenapa? Mereka lebih milih zina dibanding pernikahan. Kadang memang faktornya itu sulit banget untuk bisa merealisasikan pernikahan di sini. Banyak banget aturannya. Kakak kamu belum, jangan menikah dulu. Ini nggak bisa. Ini syahwat. Gak bisa pengen seperti itu. Kalau dia udah minta nikah, berarti orang ini baik. Anak ini baik. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Bukan ingin menjerumuskan dirinya. Justru dia ingin menyelamatkan dirinya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, pasangan muda memang yang paling cocok untuk anak muda menjadi pasangan. Ya, dia mesti pasangan. Yang perempuan mesti ada suaminya, yang suami mesti ada istrinya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang luar biasa. Bagaimana tersiksanya orang-orang yang tidak punya pasangan. Ya, ngelihat HP cewek lah. Yang cewek ngelihat HP cowok lah. Ya nggak di Instagram, ya di Facebook, ya di TikTok, ya macam-macam semuanya ada. Zaman sekarang. Itu waktu itu tuh yang datang ke Rasul itu kan nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada WhatsApp, nggak ada internet, tapi kesulitan untuk menjaga dirinya dari perzinahan sampai minta sama Rasul idzan li bizina, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Kalau di zaman itu pemuda itu minta berzina sama Rasulullah SAW, minta izin. Apalagi di zaman sekarang, padahal nggak minta izin aja cuma langsung zina. La haula wala quwwata illa billah. Makanya memang luar biasa Islam menjaga kehormatan itu tinggi banget dengan pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Inilah pentingnya pembahasan pasangan muda, karena gini bapak-bapak sekalian. Di samping itu ya, kita ini kejar-kejaran Pak. Ini syariat Islam ini kejar-kejaran sama orang-orang yang nggak mau menikahkan anaknya. Ya, memandang bahwa pernikahan masa muda itu adalah musibah. Ini lagi digerakkan terus gitu. Disuruh kerja dulu sampai umur sekian, sampai dapat sekian, sampai bisa beli rumah dulu sampai bisa. Sedangkan syahwatnya nggak terkontrol gitu. Kalau si pemudanya mampu mengontrolnya, it's okay, nggak ada masalah. Beberapa para ulama memilih untuk menjomblo seumur hidup. Tapi manfaat dan dia sanggup, sibuk dia. Cuma kayaknya hari ini udah nggak cocok jomblo seumur hidup. Iya, udah nggak cocok. Udah mau mesti nikah kehidupan seperti ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Ta'ala kulihat. Jadi masalah pasangan muda ini, Bapak sekalian, Ibu sekalian, perlu ditinjau lagi. Karena pentingnya pembahasan ini di anak-anak zaman sekarang. Padahal juga ya tak terlepas orang tuanya juga sangat membutuhkan pembahasan ini agar melihat bagaimana kesulitan anaknya untuk menjaga diri. Dan di sini
Kalau sekarang kita masuk kepada kalau sudah menikah, ya, kalau sudah menikah, apa yang mesti dilakukan oleh pasangan-pasangan ini? Karena di samping itu ya ada juga gitu ya. Anak muda itu udah pengen nikah dan alhamdulillah nikah. Umurnya masih 22 yang laki-laki, yang perempuannya 19, ini muda dan menikah. Menjaga dirinya mereka masing-masing. Ya. Nah, ini hal yang penting untuk kita lihat bahwa kunci dari rumah tangga, mau yang muda mau yang tua sebenarnya, kunci dari keberhasilan dan keromantisan rumah tangga itu agama. Agama. Bukan mobil, bukan rumah, bukan wifi yang ada di rumah, bukan listriknya, bukan HP-nya, bukan yang lain. Agama. Kalau ada agama, ini adalah salah satu jaminan bahwa keluarganya akan bahagia. Mau muda ataupun tua. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat. Rasul alaihi salatu wassalam saat memberikan kepada kita bagaimana arahan Rasul dalam memilih pasangan, terutama perempuan. Ini untuk laki-laki kepada perempuan. Rasulullah SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita dinikahi karena 4 alasan. 5 dia. Biasanya orang-orang tuh menikahi wanita karena 4 alasan gitu. Karena hartanya, wali hasabiha, karena jabatannya atau keluarganya atau jabatan keluarganya, wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Ya, ada yang dari harta melihatnya, ya matre banget gitu loh. Begitu dia lihat ceweknya ini kaya, mau dia langsung. Atau ada yang lihat lihasabiha, ngelihat bahwa keluarga si perempuan ini nih, waduh ini ningrat semua gitu. Ya, darah biru semua. Dipandang sama orang, mau dia nikahin. Ada yang seperti itu. Wali jamaliha, ada juga yang hanya melihat dari kecantikan si wanita tersebut. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, dan alasan yang keempat, orang-orang memilih wanita atau sang istri itu adalah wali diniha, agamanya. Tawfar bidati din taribat yadan. Oke, berarti 4 alasannya. Ada yang karena harta, ada yang karena keturunan keluarganya, ada yang karena cantiknya, ada yang karena agamanya. 4. Lalu mana yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Tawfar bidati din taribat yadan. Pilih yang karena agamanya. Kamu akan bahagia. Berarti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam dalam memilih istri itu tertuju pada apa? Agama. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa yang menentukan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga agama. Kalau nggak ada agama rusak. Rasul yang bilang untuk memilih istri aja lihat agama. Bukan berarti nggak dilihat lagi kecocokan kita dengan wajahnya. Ya, itu bisa jadi faktor pendukung juga, tapi yang pertama nih agamanya. Agama. Untuk kita laki-laki dalam memilih pasangan agama. Itu dari sisi perempuan atau sisi laki-laki untuk perempuan. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, berbicara kepada para wali-wali, para orang tua yang memiliki putri-putri, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh." Kata Rasulullah SAW, Bapak-bapak, kalau ada yang melamar putri kalian, yang kamu nih udah suka dari sisi agamanya, suka dari sisi akhlak karakternya, suka, fazawwijuh, nikahin, kata Rasul. Kalau nggak dinikahin, kata Rasul, akan terjadi fitnah yang begitu besar. Apa yang Rasul suruh lihat? Agama lagi. Memang ini faktor utama. Sebelum kita melihat yang lain, ini faktor utama. Agamanya bagus apa enggak? Yang perempuannya gimana? Yang laki-lakinya gimana? Ini udah gak mungkin salah. Fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi menurut Rasul SAW, itu yang patut dilihat oleh para bapak-bapak orang tua ini yang melamar putrinya, lihat sisi agamanya, bagus nggak agamanya, bener nggak agama ini, ya. Jangan ini agama yang dianut sama calon mantunya ini agama-agama yang sesat, ya, terjangkit pemahaman radikalisme misalnya, ya, atau yang lainnya. Ya berarti jangan, karena agama yang pertama kali dilihat oleh Rasulullah SAW. Pertama agama, ini menandakan semuanya bahwa sekalian, bahwa yang menentukan kebahagiaan itu di dalam rumah tangga adalah agama yang dimiliki oleh istri ataupun suami. Ini sebenarnya umum, ya, istri atau suami. Jadi yang utama itu. Namun ini juga butuh perhatian. Kadang laki-laki ataupun perempuan sama aja. Saat mereka mencari yang agamanya baik, mereka berpikir bahwa ini calon suami saya nih sempurnanya luar biasa. Sholat tahajud nggak pernah tinggal, kajian datang mulu, sholat di masjid terus, witir nggak pernah tinggal, puasa Senin Kemis, zakat sedekah royal. Ini khayal, bukan royal, khayal. Kita disuruh cari yang agamanya, tapi realistis. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Bapak-bapak, ibu sekalian, yang bisa menjalankan syariat Islam secara utuh hanya satu orang. Yang bisa menjalankan syariat Islam secara utuh hanya satu orang. Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang lain mah gak bisa. Jarang banget ada orang bisa mengamalkan seluruh sunnah. Siapa yang bisa mengamalkan seluruh sunnah? Nggak ada. Pasti ada miss-nya di situ. Pasti. Ya. Kadang ini para pemuda-pemuda nih nyari istri, masya Allah, yang mau hafid 30 juz misalnya. Masya Allah. Kadang keberatan. 30 juz tuh berat gitu. Ini anak pesantren biasanya 30 juz ya kan. Ini biasa dari pesantren. Ternyata dapat 30 juz. Walillahilhamd. Begitu dia masuk ke rumah, jadi suami dan istri, dia lihat bahwa begitu banyak kekurangan dari sang istri, walaupun dia telah menghatamkan 30 juz hafalan Al-Quran. Nanti malas salat sunnah, atau malasnya masak, demannya cuma nyapu dan bersih-bersih. Ya emang itu kayak gitu sudah. Gak ada kesempurnaan, gak ada. Jadi walaupun Rasul menyarankan kita untuk pilih agamanya, tapi tetap tidak ada yang sempurna dari situ. Akhwat apalagi kasusnya lebih banyak akhwat. Ngelihat ini, saya lihat ikhwan ini di masjid ini, Masjid Al-Amin. Ya, Masjid Al-Amin, Masya Allah, ikhwannya sering ngaji banget di Masjid Al-Amin. Jenggotnya juga panjang, celananya juga cingkrang, sholatnya rapi, safnya rapah. Begitu nikah, gak pernah bangun tahajud. Ngeluh istrinya, aduh saya pikir suka tahajud, ternyata tidak suka tahajud. Gak apa-apa, gak ada yang sempurna ini. Itu dengan sang laki-laki suka menjaga sholat 5 waktu di masjid, it's good. It's really good, itu bagus banget gitu. Ini udah satu poin gitu. Jangan mintanya lebay, gitu. Lebih daripada itu, jangan berkhayal. Ya, jadi maksud saya di sini, Rasul memang menyarankan kita untuk melihat agamanya, tapi nggak ada yang kata sempurna. Minimal seseorang itu tidak pernah lepas dari kewajiban yang dia lakukan, yang dibebankan kepada dia. Yang laki-laki kewajibannya terus berjalan, yang perempuan pakai hijab sampai sholat dan lain sebagainya nggak pernah ditinggal. Ini ada poin yang memang bisa dijadikan klasifikasi untuk menjadi calon istri atau calon suami. Ya. Jadi nggak usah terlalu jauh juga, yang penting agamanya bagus. Dalam artian kewajiban berjalan. Ya, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu agama gitu. Agama ini yang paling menentukan di dalam rumah tangga. Sebagian orang merasa bahwa yang menentukan dalam rumah tangga itu bukan agama, tapi uangnya. Kalau uang banyak, baru deh rumah tangga berjalan dengan lancar. Enggak. Kalau rumah tangga kebahagiaannya diukur oleh uang,
Apa yang harus kita katakan dengan rumah tangganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat Rasul memiliki 9 istri, kata Aisyah apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena yang murbi ahli Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada satu waktu di mana keluarga Rasul SAW dengan 9 istrinya, hilalun thumma hilalun la yuqad fihi syai'un min buyutihim an-nar. 2 bulan nggak pernah ngebul ke dapur. Ya akhwan sekalian, coba bayangin, pernah nggak rumah kita 2 bulan nggak ngebul gitu, nggak ada makanan? Insya Allah nggak. Kalau listrik baru bunyi aja langsung isi lagi, ada terus langsung. Duitnya kayak tisu. Tuh ada lagi kan? Tuh ada lagi. Nggak beres-beres. Ada terus ini. Tapi apakah menjamin kebahagiaan? Tidak. Rumah tangga Rasul, walaupun 2 bulan nggak ngebul, apakah rumah tangga Rasul itu termasuk rumah tangga yang gagal? Tidak. Itu rumah tangga yang berhasil. Makanya dari sini tambah untuk kita paham bahwa agama yang menentukan kebahagiaan rumah tangga seseorang bukan hanya finansial gitu. Bukan hanya urusan uang. Barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan hal ini 2 bulan gitu. Enggak masak 2 bulan, baik. Bukan karena malas masak ya. Karena enggak ada bahan yang mesti dimasak. Kalau sekarang mungkin aja 2 bulan gak masak, semuanya online aja. Mungkin. Ya. Tapi Aisyah memang gak ada bahannya. Sampai ditanya. Faqalu bi ayyi syai'in kanu ya'ishun. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nanya. Ditanya oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah terus tuh, waktu itu mereka pada makan apa ya gitu. Rasul sama keluarganya makan apa? Gak ada ngebul-ngebulnya. Aswadan. Al-ma'u wa tamr. Air dan kurma. Bayangin coba. Ini rumahnya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ini rumah tangga orang yang telah berjibaku dalam dakwah sampai tercipta dan adanya Masjid Al-Amin di sini. Rasul alaihi salatu wassalam. Makannya kurma dan air. 2 bulan. Bayangin. Apakah kita akan mengatakan bahwa ini rumah tangga miskin dan penuh kesedihan? Tidak. Tidak bisa diukur dengan hal seperti itu. Ya, makanya barakallahu fikum, agama itu yang mesti dibawa. Itu yang mesti dibawa dalam rumah tangga. Karena kan gini, pernikahan itu ya, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, itu kan salah satu sarana yang menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, jangan lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin ataupun manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi selain peribadatan, itu adalah sarana-sarana yang menunjang agar ibadah kita lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pernikahan. Pernikahan ini agar sholat kita lebih baik. Pernikahan itu agar kita tidak berzina. Pernikahan itu agar kita tidak melihat gambar-gambar yang Allah haramkan. Pernikahan itu ada agar kita giat di dalam membayar zakat dan sedekah, dalam berbakti kepada orang tua. Itu pernikahan untuk itu, untuk ibadah. Jadi pasangan kita, partner kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Partner kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini hal yang mesti kita pahami, bahwa pernikahan itu kita untuk tambah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, bukan mengendorkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksud ibadah di sini ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah sholat, zakat, puasa. Itu yang harus ditingkatkan saat mulai pernikahan. Ini ada yang nikah, tadinya sholat di masjid, nggak sholat di masjid. Ini pernikahan tidak membawa ibadah, ya. Ini pernikahan menjadikan dia futur, malas. Dan ini kesalahan, tujuannya salah. Ya, fabarakallahu fikum, itu yang pertama tentang masalah agama.
Itu yang penting. Itu yang akan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan kita di rumah tangga. Hal yang menunjang keharmonisan ya dalam keluarga ya itu adalah harta. Kalau tadi kita pojokkan terus harta tuh, ternyata yang kedua itu apa? Setelah agama, harta. Pentingnya harta di dalam rumah tangga itu sudah terukur jelas. Saat ini yang udah nikah kan banyak juga nih. Saat bapak-bapak mau nikah, bapak ngasih apa ke perempuan? Mahar kan? Harta kan? Pentingnya harta di dalam rumah tangga. Ngasih mahar kita. Wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Dan berikanlah mahar kepada istri-istri kalian. Ya. Dari awal. Ya. Jadi gini Pak, kebanyakan para pemuda kalau ngedengar ceramah tentang pernikahan, apalagi yang berfokus dengan tadi itu agama, dia pikir modalnya cuma agama. Tapi nggak pernah kerja. Nggak ada modal secara uang, material, nggak ada modal, nggak bisa. Pertama aja mahar. Ini menunjukkan bahwa memang dibutuhkan keuangan finansial di dalam rumah tangga. Walaupun itu bukan segala-galanya sebagaimana agama. Tapi ini dibutuhkan. Walaupun agama bagus, finansial juga mesti ada. Kita nggak bilang mesti banyak, tapi mesti ada. Harus ada. Karena butuh mahar dalam menikahi seseorang. Juga bukan hanya itu. Saat sebelum menikah kita kasih mahar. Setelah menikah apa yang mesti kita berikan sebagai suami kepada sang istri? Nafkah. Nafkah itu dihitung dari mana? Finansial lagi, material lagi. Jadi memang butuh banget ini masalah uang. Kita bicara realistis. Butuh banget. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dalam surat At-Talaq ayat ke-7 misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar seorang suami yang memiliki keluasan untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada surat Al-Baqarah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah pemimpin untuk para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena karunia yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dari yang mereka nafkahkan kepada istri-istri mereka. Berarti seorang suami atau calon suami butuh modal secara finansial atau material. Harus ada. Bukan banyak, tapi ya, karena ini wajib hukumnya. Kalau dia nggak ada, berarti dia nggak bisa nikah. Karena ini masalah paling banyak. Nikah sih mau Ustaz, tapi modalnya nggak ada. Terus gimana? Gimana tuh biasanya? Puasa yang banyak. Puasa yang banyak. Ya. Saya biasa selalu bilang sama para teman-teman ya, kalau curhatan itu, karena banyak banget teman-teman yang curhatan itu. Ya. Nikah mau, ya, udah ada yang diincar, tapi ini duit nggak ada ini, ya, urusan fulusnya ini nggak beres-beres, nggak mulus-mulus urusan fulus, ya. Apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan pertama puasa dulu, puasa. Kan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah. Tapi kalau yang nggak sanggup, puasalah, fa inna lahu wija. Ya, puasa, harus puasa. Itu untuk seorang pemuda yang nggak sanggup untuk menikah, puasa. Lalu apa? Kerja. Maaf banget, saya banyak menemukan orang yang berkeluh kesah tentang mau nikah, tapi nggak kerja. Emangnya modal nikah itu cuma mau doang? Kalau mau terus jadi gitu, baca? Enggak. Realistis. Lebih daripada itu modalnya. Selain agama modal kita,
finansial modal kita. Laki-laki itu izzahnya memang pada saat dia punya uang. Dia yang ngasih istri, itu izzah. Allah ciptakan seperti itu sudah. Jangan mau sebaliknya. Apa Ustaz, istri anak kaya Ustaz? Terus ente nggak kerja? Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gak ada izzahnya sama sekali ini mah. Berantakan nih kalau begini. Ya, masa dia mau keluar? Ya, misalnya dia mau ke Masjid Al-Amin gitu ya. Sayang, saya mau ke masjid dulu ya, isi bensin. Kasih duit sama istri 20.000 isi bensin. Memalukan. Masa dikasih sama bininya? Gak ada dalam Islam begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya wanita. Kenapa kata Allah? Bima anfaqu min amwalihim. Karena dia nafkahin istrinya tuh. Bukan istrinya, nafkahin dia. Kasus-kasus dari antara kaum muslimin yang kerja bininya yang ngurus anak dia. Ya kalau dia yang sehat-sehat aja nggak boleh ini, nggak boleh dalam Islam begini. Dia harus kerja. Dan yang giat, yang rajin kerjanya. Kalau udah tahu mau nikah tapi finansial masih kurang, berarti yang dibutuhkan apa? Uang kan? Kerja. Allah tidak akan menyia-nyiakan kejujuran Anda, tidak akan. Kalau memang pernikahan ini kita tujukan untuk menjaga diri kita, Allah berikan. Yughnihimullahu min fadlih. Allah kayakan kalian dengan karunia-Nya dari Allah. Ini janji Allah. Thalathatun haqqa 'ala Allah ya'unahum. 3 golongan yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya an-nakih alladzi yuridul 'afaf. Seorang yang ingin menikah, ingin menjaga kehormatannya. Dia bakal ditolong. Tapi yang gila, subhanallah, ya, macam-macam memang orang. Ada pemuda yang mau nikah, bapak-bapak sekalian, mau nikah, cuma modalnya kajian doang, ikut kajian mulu, nggak kerja-kerja. Kapan mau nikah? Siapa yang mau nikahin menyerahkan putrinya kepada dia? Realistis, bro. Kalau antum jadi bapaknya, rela memberikan putrinya kepada seorang yang pengangguran, kerjanya cuma kajian, nggak rela kita. Itu para sahabat Nabi, kerjanya nggak cuma kajian sama Rasulullah SAW. Mereka kerja, mereka ke pasar, mereka cari uang, karena mereka tahu izzahnya laki-laki ada di situ dan kewajiban laki-laki ada di situ. Kalau kajian terus, tapi curhatin mau nikah, nggak nyambung. Gak nyambung, gak ada actionnya, ngomong doang. Ya, maka nggak bisa jamaah sekalian rahimakumullah. Dan Allah juga tidak menyarankan kita untuk seperti itu, tapi dibagi-bagi waktunya. Ingat pesan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa pesan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda? Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Allah punya hak. Wa li zaujika 'alaika haqqan. Pasanganmu pun punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu pun punya hak. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Bahkan tamu yang datang ke rumahmu pun punya hak. Kenapa ada saran ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda? Sehari, sewaktu, di mana Salman itu datang ke rumahnya Abu Darda. Salman datang ke rumahnya Abu Darda, dan Salman sama Abu Darda ini, kalau dulu Pak, di awal-awal keislaman, itu suka dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar sama Rasulullah SAW. Jadi bikin saudara. Itu dijadiin saudara, itu dapat warisnya, benar-benar jadi saudara gitu. Lalu kemudian dinasah, kemudian dimansuh, dihilangkan syariat itu. Persaudaraan Salman dengan Abu Darda ini begitu dekat. Sampai di hari di mana Salman ingin mengunjungi saudaranya Abu Darda di rumahnya Abu Darda. Datang ke rumah Abu Darda, dan hadits ini dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Datang ke rumah Abu Darda, Salman ketuk pintu lah. Ya, Salman ketuk pintu gitu. Pengen ketemu Abu Darda. Ternyata yang keluar itu justru istrinya Abu Darda. Ya. Dan Salman melihat istrinya Abu Darda ini kucel gitu loh. Mungkin bajunya ya banyak kotor dan lain sebagainya. Kata Salman, "Amutabadzilah ya Ummu Darda." Salman melihatnya bingung. Kok seorang istri Abu Darda gayanya seperti ini? Amutabadzilah ya Ummu Darda. Kok gini sih Ummu Darda? Kok kucel banget gitu.
Apa kata Ummu Darda? Yang menyebabkan saya kucel begini gitu ya. Inna akhak, saudaramu Abu Darda, sudah suaminya. Dia udah nggak pengen dunia lagi. Ya maksudnya Abu Darda, saya nggak pernah dicolek sama Abu Darda tuh. Nggak pernah dicolek sama sekali. Kenapa? Abu Darda, ya kata Ummu Darda, kata bininya nih, siang puasa, malam pulang ke rumah, kerjaannya sholat mulu. Masya Allah. Jadi nggak ada waktu sama istrinya, nggak ada quality time sama istrinya, nggak ada. Makanya Ummu Darda merasa, udah ngapain lagi saya dandan. Ya, Abu Darda sama sekali nggak nyolek juga. Ya udah, kata Salman, saya bakal tunggu Abu Darda di luar. Ditungguin Abu Darda. Sampai datang akhirnya Abu Darda, begitu melihat Salman, Abu Darda ini bahagia banget karena melihat saudaranya datang di rumahnya, yurahib, ya, marhaban Abu Darda, ya, wahai Salman, dan seterusnya. Kata Abu Darda gini, saya bikinin makanan dulu, kata Abu Darda, nanti saya datangin di sini. Dibikinin makanan sama Abu Darda, dihidangin ke Salman radhiyallahu anhu. Dihidangin ke Salman. Kata Abu Darda, silakan. Kata Salman, ayo makan bareng. Ini shaim, kata Abu Darda. Enggak, saya lagi puasa. Kata Salman, la akuluhu hatta ta'kuluh. Enggak bakal saya makan sampai kamu ikut makan. Kan ada tadi kasusnya, puasa mulu, terus-terusan puasa Abu Darda. Dipaksa-paksa sama Salman, makan akhirnya Abu Darda. Makan dia akhirnya batalin puasanya. Kata Salman, saya boleh izin nginep di sini aja nggak? Abu Darda menerima hal itu dengan bahagia. Silahkan, dengan senang hati. Akhirnya tidurlah kan sama Abu Darda. Tidur sama Abu Darda di malam-malam yang awal, habis Isya gitu ya. Habis Isya, mereka berbaring. Baru sebentar berbaring, Abu Darda bangun mau sholat. Memang kebiasaannya apa? Sholat dulu. Ini yang dikeluhkan istrinya, sholat terus. Kata Salman, ya Abu Darda, nih tidur. Nggak boleh sholat. Tidur Abu Darda. Nurut tapi. Di pertengahan malam yang kedua, bangun lagi Abu Darda, mau sholat. Salman bangun lagi, Salman tidur. Nggak boleh sholat. Tidur. Di pertengahan malam yang ketiga, barulah Salman dengan Abu Darda bareng bersamaan sholat tahajud. Selesai itu, itu dia. Baru beres sholat, mau ke masjid sholat subuh, Salman bilang ke Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqa. Allah punya hak yang harus kamu tunaikan. Tapi jangan lupa, badanmu juga punya hak untuk kamu tunaikan. Istirahatlah. Istrimu pun punya hak, maka gaulilah. Lihat bagaimana kesempurnaan Islam. Tapi ini kata Salman, ya udah masuk ke masjid, sholat bareng Rasulullah SAW. Abu Darda langsung datang ke Rasulullah SAW cerita, ya Rasulullah, Salman nginep rumah saya, tadinya saya puasa, saya disuruh batal, tadinya saya mau sholat, disuruh tidur, ya. Terus kata Salman, sesungguhnya Allah punya hak, diri saya punya hak, keluarga saya punya hak. Apa respon Rasulullah SAW? Shadaqa Salman, benar Salman. Allah punya hak, kamu pun punya hak, istrimu pun punya hak, tamumu pun punya hak. Fa'ti kulli haqqin haqqa, maka berikan seluruh dari mereka hak-haknya, kata Rasulullah. Oh, Islam besar banget di sini. Jadi nggak kerjaannya kajian, emang enggak. Ya, nggak 24 jam ibadah terus, enggak. Ada waktunya untuk kerja karena harus nafkahin keluarga. Waktunya istirahat. Waktunya nongkrong sama teman, jangan sering-sering. Ada waktunya. Semua tuh ada waktunya di dalam Islam. Kita kan nggak disuruh nginep di masjid Pak setiap hari. Nggak ada. Tapi waktunya diatur. Ya, waktunya yang diatur. Maka ini juga perlu difikirkan untuk para pemuda. Bahwa modal pernikahan tuh nggak cuma kajian, tapi kerja. Itu slogan yang terkenal. Ya. Ini udah azan. Masuk waktu. Pak, udah masuk. Kita sholat dulu kan Bang ya? Oh, masih belum? Oh, 1 menit udahlah, berarti sama aja. Ya, kita sholat dulu kan ya? Kita sholat dulu, insyaallah sebentar lagi setelah sholat kita lanjut sebentar. Barakallahu fikum.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Ya, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Intinya bahwa seorang pemuda harus memiliki modal dari sisi materi, ya, karena kewajiban nafkah yang harus dia berikan kepada pasangannya, ya, dan kewajiban nafkah yang dimaksud oleh para fuqaha, yang dikatakan oleh para fuqaha adalah tawfiru ma tahtaju ilaihi zaujah min ta'amin wa maskan, ya, yang dibutuhkan oleh sang istri itu mulai dari masalah makanannya ataupun masalah pakaiannya dan masalah tempat tinggal. Ini yang mesti diberikan nafkahnya oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami. Ya, jadi dia ngasih makan istrinya, ngasih tempat tinggal dan ngasih pakaian bagi istrinya. Ya, adapun selain itu, di atas itu, maka ini fadl, ya, kelebihan dan kemurahan hati seorang suami untuk memberikan nafkah tambahan kepada istrinya. Itu yang perlu dinafkahi, ya. Fa'ala kulli hal, ya. Jadi hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang pemuda untuk menikah itu adalah masalah harta, ya, bukan masalah banyak atau tidaknya harta, tapi pemuda ini pertama dia sudah memiliki harta yang kiranya bisa hidup bersama dengan pasangannya, juga memiliki pekerjaan yang dengan itu dia akan mendapatkan nafkah dari situ. Ya, ini yang mesti dilakukan, tidak mesti banyak, ya. Dan pekerjaannya juga nggak mesti ngantor yang setiap waktu dapat gaji, dagang pun pekerjaan, ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang juga perlu diketahui oleh pasangan muda, tadi kan untuk suami, ya, wajib untuk nafkah. Ya, kalau dalam sisi istri cukup jelas hadis-hadisnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu sahabat yang mulia Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau kembali ke Madinah dari Syam, dari negeri Syam, negerinya para ahli kitab. Di situ Ibnu Abbas ini atau Ibnu Mas'ud ini, dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian sujud ke Rasul SAW. Kata Rasulullah SAW, la yanbaghi li ahadin an yasjud. Nggak boleh manusia sujud kepada manusia, nggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh adanya seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Ini saking besarnya hak suami pada istri. Makanya begitu pernikahan terjadi, maka untuk sang istri adalah ketaatan kepada suami nomor satu. Bukan lagi kepada orang tuanya, tapi kepada suami. Ya, dan ini bukan tentu maksudnya adalah dia nanti atau durhaka kepada orang tuanya, tidak. Ya, tapi ketaatan yang mesti dia pilih adalah ketaatan kepada suami. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ditanya sama seseorang, manakah yang harus ditaati seorang istri? Bolehkah datang ke rumah orang tua yang sedang sakit orang tuanya, atau tetap melayani suami di rumah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, tetap melayani suami di rumah kecuali jika diizinkan. Ya, kecuali jika diizinkan. Kecuali jika diizinkan. Dan ini menunjukkan kepada kita besarnya ketaatan seorang istri kepada suami. Ya, karena suami bagi seorang istri, bapak-bapak sekalian, jannatuki au naruki, terus bisa jadi pintu surga, bisa jadi pintu neraka bagi seorang wanita. Ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, ya, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suami, faqila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam pintu surga yang manapun yang engkau inginkan. Ini untuk seorang wanita. Ya, kalau sholat 5 waktu,
puasa di bulan Ramadan, wa hasunat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan melayani atau mentaati suaminya. Lihat, kalau sholat 5 waktu sama kita, laki perempuan bisa. Kalau puasa di bulan Ramadan, laki perempuan bisa. Kalau menjaga kehormatan atau kemaluan, laki perempuan bisa. Namun yang keempat ini yang menjadi nilai plus bagi wanita. Wa ta'at zawjaha, dan dia taat dengan suaminya. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ya. Dan ini adalah sedikit ya, bekal untuk seorang istri. Kalau melihat terakhir, untuk pasangan muda yang sudah menikah sebenarnya, ataupun yang tua, insya Allah dapat faedah juga. Yang udah senior rumah tangganya, ada satu hal yang sering terjadi pada pasangan muda terutama. Walaupun tidak dipungkiri, hal ini juga terjadi di pasangan yang sudah tua, yaitu mudahnya mengucapkan kalimat cerai, talak, ceraikan aku kalau kamu laki-laki. Dan kalimat-kalimat yang semisal dengan ini perkataan bukan perkataan main-main. Ingat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis, talatun jiddahunna jidd wa hazluhunna jidd. Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius, yang bercandanya dianggap serius. Seriusnya tentu dianggap serius, bercandanya itu masuknya ke hukum serius. At-talaqu war-raj'atu wan-nikah. Talak, nggak bisa bercanda-bercanda dengan talak. Raj'ah, rujuk, nggak bisa bercanda-bercanda. Nikah, tidak. Nggak boleh bercanda-bercanda karena dihitung hukumnya serius. Ya, ini suami udah nalak istrinya, aku talak kamu ya. Itu jatuh. Walaupun dia bilang enggak, saya cuma bercanda, nggak bisa. Nggak bisa kalau bisa. Jatuh bayangin. Ini hadis benar-benar ngajarin kepada kita untuk jaga lisan dalam masalah rumah tangga. Dan kalau kita lihat sebagian saudara kita di kalangan kaum muslimin, subhanallah, sebab yang paling ringan minta cerai. Cuma balas WhatsApp telat, istri minta cerai suaminya. Balas WhatsApp telat doang. Ini remeh banget, receh banget. Ini mudah banget mengucapkan kalimat cerai, ceraikan aku dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya cerai itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Kalau istri khulu' namanya, gugat cerai. Dia minta suaminya untuk menceraikan dia. Ya. Adapun perceraiannya ini itu ada di tangan siapa? Suami. Saya sering banget ditanya tentang masalah perceraian, walaupun saya jarang menjawab. Tapi pertanyaan masuk aja. Mungkin orang-orang bingung ya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana hubungan saya dengan suami saya? Atau suaminya yang nanya, bagaimana hubungan saya dengan istri saya? Saya telah mengatakan talak kepadanya di WhatsApp berkali-kali. Kamu saya talak, kamu saya talak. Tapi pas ketemu, biasa. Kamu saya talak, tapi pas ketemu, biasa. Ini jatuh talak itu nggak halal untuk istri buat kamu. Makanya untuk pasangan yang masih muda, belajar masalah talak itu penting. Kan ada surat sendiri, surat talak, surat nikah nggak ada, surat talak ada. Penting. Jangan yang udah halal, kemudian dengan kalimat talak haram masih dianggap halal, nggak boleh. Jadi masalah talak ini bukan masalah kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, itu mereka dipenjara gara-gara urusan fikih talak. Mereka bikin banyak buku-buku tentang fikih talak. Para ulama fuqaha dari seluruh mazhab punya buku-buku yang sangat mendetail dalam masalah talak. Karena penting. Dia bilang, saya telah mengatakan talak kepada istri saya, tapi masih tinggal bersamaan, tidur bareng dan lain sebagainya. Dan talak itu bukan sekali, itu udah 3 kali talaknya. Tapi seakan-akan tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kejahilan, kebodohan. Itu haram. Ya. Dan banyak banget permasalahan-permasalahan talak ini memang perlu dibahas, Bapak-bapak sekalian. Ya. Dibahas dengan detail. Ya. Secara singkatnya bisa banyak. Ada asatidz kita di YouTube yang membahas ini. Tapi penting untuk setiap suami atau istri tahu masalah ini. Ya.
Dan satu hadis tentang masalah ini dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis memiliki singgasana kerajaan di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis ini senantiasa mengirimkan delegasi-delegasinya, prajurit-prajuritnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat duduknya sama raja iblis ini, yang paling besar menyebarkan fitnah di tengah manusia. Itu reward terbesar. Duduk sebelah iblis itu. Ya. Tapi dengan satu syarat, fitnahnya yang diberikan itu harus besar. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Datang satu setan itu ya, lapor, fa'altu kadza wa kadza, saya telah melakukan ini dan itu. Iblisnya cuma bilang, "Ma sana'ta syai'an?" Lah, kamu enggak ngapa-ngapain itu mah. Ya. Datang lagi satu mengatakan, "Saya telah melakukan ini dan itu." Kata iblisnya, "Ma fa'alta syai'an?" Lah, kamu enggak ngapa-ngapain. Datang lagi satu mengatakan, "Farraqtu bainahu wa baina imra'ati." Saya telah mengganggu seseorang dan saya tidak tinggalkan mereka berdua kecuali mereka telah bercerai. Lihat. Kecuali mereka telah bercerai. Iblis, raja iblis ini langsung memerintahkan prajuritnya yang telah berhasil menceraikan pasangan ini untuk duduk sebelahnya, lalu mengatakan, "Ni'ma ant, ini baru prajurit terbaik." Ya jemaah rahimakumullah. Bagaimana urusan talak ini memang banyak dikendalikan oleh syaitan. Sampai banyak orang nanya, "Ustaz, saya ngucapin talaknya tuh ya, saya lagi marah." Kapan ngucapin talak nggak lagi marah? Masa lagi senang-senang bercanda kemudian talak? Nggak mungkin. Pasti lagi emosi, dia talak dan jatuh. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan kalau talaknya sampai kalau marahnya menghilangkan akalnya, maka tidak jatuh. Jatuh, nggak ada orang talak kecuali marah. Memang dia lagi kesel sama istrinya gitu. Fa'ala kulli hal, ingat perselisihan antara rumah tangga itu sering banget dicampuri oleh syaitan. Sering banget dicampuri oleh syaitan. Maka untuk kita para suami, hati-hati. Hati-hati masalah pengucapan kata talak. Dan istri pun hati-hati dalam menggugat cerai suami. Man sa'ala talaqan, kata Rasulullah SAW, siapa seorang istri yang meminta ditalak oleh suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Kita nggak ngomongin masuk surganya, aromanya nggak kecium. Ya, ini adalah ancaman yang begitu besar. Ya, untuk orang yang talak atau istri yang mau cerai khulu' kepada suaminya namun dengan alasan yang tidak jelas. Ya, makanya mungkin ini juga tugas dari para bapak-bapak yang senior dalam rumah tangga untuk sering-sering memberikan saran kepada pasangan-pasangan muda untuk lebih sabar dalam menyikapi kesalahan pasangan masing-masing. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, jika Anda sedang marah, maka aku tidak akan ikut marah. Aku berusaha untuk menenangkan kamu. Dan jika aku sedang marah, kamu juga jangan marah. Coba tenangkanlah diriku. Kalau kita tidak seperti ini, maka akan cepat kita berpisah." Jadi kalau marah sama marah, itu bakal cerai, bakal berpisah. Tapi yang satu marah, yang satu sabar. Kalau yang ini marah, yang ini sabar. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga ini bisa sedikit mencerahkan kita tentang masalah pernikahan, begitu juga untuk para pemuda. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan nih? Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan via apa? Langsung. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Allah barik fiik. Ya.
Namun beberapa para sahabat tadi cerai, ya. Bahkan Zaid ibn Harithah juga cerai, ya, dengan Sofia, dengan Zainab, ya, dengan Zainab, sampai akhirnya Zainab yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Penyebab perceraian banyak, tapi perceraian yang menyebabkan antara Zubair dengan Asma atau Zaid dengan Zainab, ya, wallahu a'lam. Karena nggak tahu sebab khususnya itu apa. Tapi kadang memang ketidakcocokan karakter itu juga menyebabkan perceraian, ya. Ketidakcocokan karakter juga menyebabkan apa? Perceraian. Tapi untuk sebab detailnya, wallahu a'lam. Dan ini perlu ya. Jadi ada dalam Islam itu Pak, di dalam terutama dalam ayat itu. Ayat surat An-Nisa ayat 34-35. Itu ada manajemen konflik rumah tangga di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa 34-35. Apa yang mesti step-step yang dilakukan? Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Kalau kalian khawatir wahai suami dengan keburukan pasangan kalian istri, fa'idhuhun. Berikan mau'izah, berikan nasihat yang boleh disisipkan di dalamnya ancaman, ya, mungkin dengan hadisnya atau diajak bicara. Dan nasihat ini kalau kata para ulama, ya, ini seni gitu. Jadi orang nasihatin tuh gak mesti galak terus. Suami nasihatin istri gak mesti galak terus, kadang mesti jalan berduaan, makan berduaan. Itu nasihat bisa di situ. Jadi nasihat tuh gak mesti dalam keadaan galak terus. Nasihat. Jadi kalau nasihat ini mampu selesai masalah dengan nasihat tersebut, tidak boleh ada kata talak atau perceraian. Itu satu. Wahjuruhunna. Kalau nasihat udah dikasih tahu masih nggak bisa, dihajar, ya, dimusuhin, dalam tanda kutip tuh dicuekin gitu loh. Si suami tidak menggauli si istri. Nggak dicolek sama sekali, ya. Orang bilang pisah ranjang, ya, pisah ranjang. Kalau pisah ranjang itu bisa satu rumah atau di luar rumah, ya. Namun konteks ini sebenarnya satu rumah. Jadi satu tidur di mana, satu tidur di mana. Ini untuk memberikan pelajaran. Wahjuruhunna fil madaji'. Itu step 2. Kalau dipisah ranjang ini kemudian mau kembali, akhirnya minta maaf, damai lagi, maka nggak boleh ada kata talak. Ya, itu step kedua. Step ketiga, ad-darb. Rasulullah mengatakan wadribuhun, pukullah mereka. Suami boleh pukul istri jika nasihat tidak diterima, hajar tadi juga tidak bisa dilakukan atau tidak bermanfaat, wadribuhun, maka dipukul. Bukan pukulan dendam. Kalau mukulin dendam ya pasti sakit. Ya, itu sakitnya luar dalam. Ini darbut ta'dib namanya. Mukul karena adab, ingin mengajarkan adab kepada istri. Para ulama sampai mengatakan pukulnya pakai kayu siwak gitu. Siwak kecil pukul. Yang penting itu bukan rasa sakitnya. Ya. Di mana, di kulitnya bukan, tapi rasa sakit di dalam, di hatinya, agar dia bisa kembali gitu. Jadi bukan pukulan dendam ya Pak ya. Kalau pukulan dendam nggak bakal beres. Ya, wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka kalau mereka sudah atau istri ini sudah kembali, mau benar lagi, mau rujuk lagi, selesai, nggak boleh ada kata. Lihat, ini udah berapa nih? Nasihat, hajar, terus mukul, 3. Belum ada kata cerai sama sekali. Allah mengatakan lagi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Step yang keempat, mediasi. Mediasi dengan cara, kata Allah, mengirimkan satu utusan dari keluarga istri, satu utusan lagi dari keluarga suami. Coba mereka yang menjadi ngobrol nih, maunya gimana? Bisa nggak didamaikan? Lihat, ini step keempat, nggak ada kata talak. Baru setelah mediasi pun gagal, bisa maju kepada talak. Tuh lihat Islam. Jadi nggak ada masalah dikit-dikit talak, ini nggak ada. Ini harus melewati step-step itu dulu. Nasihat dulu, hajar dulu, dipukul, mediasi. Ya, setelah itu baru boleh
ditalak. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada yang masih memiliki pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Emang udah malam Pak, jauh, lapar juga udah ya. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dzurriyyah salihah dan juga pasangan-pasangan yang salihah. Juga yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah agar kalian bisa menikah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.